Baik, selamat siang Pak Sarunaza, Bu Cindy, dan juga rekan-rekan yang hari ini mungkin sedang bekerja, juga mengucapkan selamat bekerja. Hari ini saya akan tetap membahas tentang menu knowledge, ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, tentunya menu knowledge ini adalah bagian penting dari pembelajaran di F&B operation, di mana menu-menu knowledge tentunya nanti akan berdampak kepada eh, pengetahuan atau tempat pekerjaannya masing-masing. Tempat pekerjaan masing-masing, ada mungkin yang bekerja di restorannya, restoran Indonesia, mungkin juga restoran khusus di specialty restoran seperti restoran Jepang atau lain-lain, itu mungkin akan berbeda sedikit dengan menu yang saya sajikan. Tetapi menu dasarnya adalah tetap akan dimulai dari yang namanya ada kelompok-kelompoknya. Jadi ada kelompok makanan pembuka atau appetizer, ada kelompoknya sup, ada kelompoknya salad, ada kelompoknya makanan utama atau main course, dan juga ada kelompok dessert. Mau menunya itu dari Padang, mungkin menunya dari Sunda, mungkin menunya dari Jepang, menunya dari Eropa, itu akan terdiri dari beberapa kelompok tersebut. Jadi appetizer, sup, main course. Contoh Indonesian appetizer dimulai juga dengan batagor. Misalnya batagor itu masuk dalam appetizer, hot appetizer. Jadi apa namanya, untuk di hot appetizer sudah ada, menu Indonesia yang kedua misalnya masuknya ke sup. Supnya apa nih? Supnya bisa sup daging soto Bandung gitu misalnya, atau soto ayam gitu, atau misalnya sop kimlo gitu. Salah satu beberapa contoh menu Indonesia. Kalau menu Eropanya ada French onion soup, cream of asparagus soup misalnya, dan lain-lain. Terus misalnya masuk ke salad. Kalau salad Eropa banyak ya, kayak Caesar salad, kemudian ada green mushroom salad, terus ada apa namanya itu chef salad gitu ya. Kalau Indonesia apa nih? Indonesia salad itu ya gado-gado, ya karedok, ya itu masuk dalam kategori ke apa namanya si salad. Kemudian masuk main course juga banyak ya, main course ayam goreng, bebek goreng, segala macam ya. Terus kemudian ayam betutu, ada kangkung belecing gitu. Itu adalah bagian dari Indonesia, dan dessert juga masing-masing. Ya, jadi ini adalah pengetahuan yang sebenarnya bapak-bapak sudah mengetahui sebelumnya, tinggal ini hanya pengetahuan saja, ada pengelompokan. Dan berikutnya tentunya kita juga masuk ke dalam tugas-tugas yang ada, yaitu tentang pengertian menu. Kemarin kita sudah bahas pengertian menu, itu ada ala carte menu, ada elaborate menu, resep menu, begitu ya. Itu juga tentunya adalah bagian dari pengetahuan yang perlu kita ketahui. Lalu ada macam-macam pasta. Nah, kalau di Indonesia pasta itu sebenarnya kan noodles atau mie. Ya, noodles atau mie itu memang kalau di Indonesia sendiri, dan biasanya kita pakai ada mie ayam. Nah, mie ayam ini apa namanya, populer lah gitu di Indonesia. Kemudian kalau di Jepang ya, Jepang itu apa, ramen ya, Jepang itu ramen dan lain-lain. Atau kalau di Italia namanya pasta, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita bicara apa namanya, uh, dessert ya, dessert itu kalau di sini mungkin dessertnya apa nih, es um, es cendol, es cincau. Nah, itu bagian dari menu Indonesia. Jadi kalau menu Jepangnya misalnya apa tuh, puding coklat, di Hokben sih ada puding coklat ya, ada leci. Baik, sampai di sini mungkin Pak Sarunaza ada yang ingin ditanyakan nggak? Kebetulan sih Pak, sekarang tidak ada. Nggak ada ya. Baik, saya akan cek sampai di batasan mana saya akan menyampaikan tentang materi yang pertama. Sebentar, ini sampai tugas 4-nya adalah, oke, baik. Saya akan share sama Bapak Ibu semua. Sekalian saya akan bahas tugas-tugas yang mungkin masih ada kesulitan. Saya akan share. Sudah bisa terlihat? Sudah ya?
Baik, ini saya lihat kalau Pak Sahrun Naza aja nih. Kayaknya ini udah nih yang 31 ya. Oke, kita lihat, kita cek jawabannya. Ini contoh saja buat teman-teman yang lain mungkin yang belum mengerjakan juga bisa melihat. Contohnya saja tugas menu knowledge. Satu susunan menu di mana tiap makanan dicantum pada daftar makanan tersebut sesuai dengan harga tersendiri. Oke. Jadi masing-masing makanan ya. Basket, baked lobster, potato, cream soup. Oke, jadi maksudnya di sini pakai D ya, baked lobster, potato cream soup, ya supnya SOUP, onion soup, jadi S pakai O ya, S soup, terus inilah grill steam lobster, ya. Oke, nanti saya cek ya ini menu-menunya ya, tapi intinya ini contohnya. Terus kemudian ada contoh menu set menu ya, ya oke. Merupakan sistem pelayanan yang biasanya semua peralatan makan yang dibutuhkan telah disiapkan di atas meja makan. Oke, maksudnya ini ready on the plate bisa, tapi dimasukkan satu persatu ya Pak Sahrun Naza ya. Jadi misalnya dia masuk appetizer dulu, baru entree atau main course, baru dessert, makanan penutupnya. Ini ada sup, tomato cream soup, salad, vegetable salad, main course, prawn, malai kari, oke. Dessertnya gulab jamun, kaju kalti. Nah, boleh nggak saya pengen tahu nih gulab jamunnya apa makanan dari mana ya, Pak? Pak Sahrun? Ya Pak, Nah, kalau gulab jamun ini dari mana nih, Pak? itu kayaknya salah tulis Pak. Gulai Oh, jamur. harusnya apa? Oh, gulai Gulai. jamur. Gulai jamur sama apa nih? Kaju kalti nih. Eh, saya lupa lagi Pak. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ya udah. Ini harusnya gulai jamur ya. Jadi Iya Pak. dessert ada gulai ya? Ini apa nggak salah nih? Ini makanan penutup soalnya nih. Biasanya makanan penutup itu ciri khasnya pasti manis. Kalau gulai kayaknya nggak manis nih. Oke, jadi nanti Pak Sarun Nazar nanti tolong bantu saya dicek lagi. Ini maksudnya menu apa supaya saya nggak salahin apa namanya jawabannya ya Pak ya. Nanti dijapri aja ke saya. Ini maksudnya menu makanan penutupnya apa karena khasnya adalah harus manis, gitu ya. Nggak boleh pedas, nggak boleh kalau asam boleh, tapi nggak boleh pedas, nggak boleh apa lagi ya gurih boleh pokoknya tapi harus ada manisnya gitu ya, harus ada manisnya, mau gurih manis boleh tapi kalau pedas manis nggak ada, pedas manis nggak ada deh kalau dessert itu pasti dingin, panas boleh gitu, panas boleh tapi harus manis. Bisa ya Pak Sarunaza ya. Baik Pak, saya follow up terus. Oke baik, makasih. Ngomong-ngomong Pak Sarunaza kerja di mana saya lupa, maaf. Saya di Alana Bapak. Oh iya, Alana ya, mantap. Alana penuh nggak hari ini? Alhamdulillah Pak, lagi weekend. Alhamdulillah. Ini lagi break dulu ya. Ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Coba saya cek lagi. Yes. Baik, nanti sisanya saya tunggu saja. Tapi yang kedua, cek dulu yang tugas yang keduanya. Saya lihat aja dulu tugasnya. Mudah-mudahan Pak Sarun Nazar bisa. Saya panggilnya Pak Sarun, betul ya? Iya betul Bapak. Ya, Pak Sarun. Jadi ada 5 macam pasta, gambar fotonya ada. 3 macam saus pasta juga ada. Kalau 3 macam pasta, Pak Sarun jawabannya apa aja kira-kira? Kalau ditanya 3 macam saus pasta. Yang ada di restoran aja, Pak. Ada bolognese. Ada bolognese, betul. Apalagi? Sama carbonara. Sama Carbonara, oke, betul. Ada lagi yang lain? sama aglio olio Bapak. Aglio olio, oke. Aglio olio itu adalah isinya apa? Terdiri dari apa aja?
Iya Pak, gimana Pak? Aglio olio itu terdiri dari apa aja? Aglio olio itu khasnya apa gitu? Manis kah? Pedas kah? Putih kah? Bening kah? Gitu. Bentar, Pak. Biasanya pedas ya? Kayaknya si pedas Pak. Pedas ya. Jadi itu dasarnya betul, dasarnya olive oil sama chili flake ya, sama sambal ya, gitu ya. Chili flakes lah, bukan sambal, chili flakes gitu ya. Oke. Ya, Kemudian kalau macam-macam pasta apa aja Pak? 3 menu pasta deh, 3 menu pasta. Oh tadi udah ya. 3 aglio olio tuh udah menu. Spaghetti bolognese ya misalnya ya. Sama satu lagi apa? Misalnya fettuccine carbonara gitu ya. Iya, Pak. Oke, ini udah sepertinya udah bisa dijawab nih. Oke, tugas ketiga kita cek. Oke, masih screen sharing. Oke. Oke, sudah. Saya share screen lagi. Nah, ini yang berikutnya tugas ketiga. Berikan 2 macam hot appetizer dan sebutkan isinya. Hot appetizer berarti makanan pembuka panas, Pak. Apa Pak contohnya Pak, 2 hot appetizer, Pak? Pak Sahrul. 2 contoh hot appetizer atau makanan pembuka yang panas. Apakah Bapak tahu atau kurang paham? Pak Sarun? Iya, Pak. Ya. Kalau 2 hot appetizer, Bapak tahu kira-kira apa isinya? Paling dimsum bisa ya, Pak? Boleh. Dimsum Dimsum bisa, bisa, betul. Betul, dimsum. Satu lagi apa? Dimsum sama sup. Bukan, nggak bisa. Kalau sup sendiri. Hot appetizer aja. Ya mirip-mirip gitulah, yang panas-panas. Yang digoreng-goreng deh. Roti panggang. Roti nggak masuk dalam kategori hot appetizer, itu masuk kategori breakfast. Itu gorengan ya, Pak? Oh ya, gorengan. Kira-kira apa coba? Yang dari Palembang pakai cuka? Vegetable tofu. Bukan. Yang digoreng pakai cuka. Bumbunya tapi digoreng juga. Dia adonannya pakai PMP ya, Pak? PMP hot appetizer ya. Oh, baik, Pak. Ya, kalau cold appetizer apa Pak contohnya Pak? Cold. Yang dingin, makanan pembuka yang dingin. Dingin, salad gitu. Salad betul. Satu lagi apa? Salad sama Salad sama satu lagi? Aneka macam potongan. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang oranye. Rasanya manis, ada yang manis, ada yang apa namanya asam, mungkin ada yang asam juga ada. Potongan buah Pak. salad buah ya, Pak? Potongan buah ya. Cold appetizer selain salad bisa masuk potongan buah ya Pak Sarun. Oh, sorbet ya, Pak? Sorbet itu dessert. Jadi kayak potongan buah Pak, potongan buah. Kan biasanya kalau di buffet itu kan potongan buah terakhir. Iya. Tapi sebenarnya potongan buah itu masuk kategori appetizer. Bisa masuk kategori appetizer. Bisa juga taruh di dessert bisa. Tapi sebenarnya itu juga bisa masuk kategori appetizer. Ya, jadi biasanya yang beberapa ahli gizi
mereka menyarankan untuk memakan buah terlebih dahulu sebelum mereka menyantap makanan utama. Kalau kita kan udah keseringan tuh kebiasaan habis makan, udah makan nasi, udah makan buah gitu kan. Iya, Pak. Nah itu memang kebiasaan ya, itu kebiasaan kita. Tapi sebenarnya memang menurut ahli gizi bagus juga makan di buah itu di akhir. Di awal, kok di akhir. Di akhir udah, di awal. Jadi makan buah dulu, baru makanan yang lainnya. Cukup jelas Pak Sarun ya? Iya Pak, cukup jelas. Kalau sup dingin apa Pak? Sup dingin? Udah sempat baca belum ya sup dingin? Pesanan pas dibikin fried noodle-nya, Bukan sop buntut yang dingin ya? jadi minuman 5 menit, nggak ada gue Ada di dalam presentasi Pak? Bapak sudah sempat buka presentasinya belum? Belum sempat sih Pak. Ya, oke. Baik, saya jelasin ya. Jadi kalau 2 sup dingin itu ada chill strawberry soup, ada. Jadi ada strawberry nanti dicampur sama yogurt Pak. Gitu. Jadi memang kayak semacam apa namanya ya, creamy gitu ya. Dia pakai krim, pakai yogurt, pakai buah strawberry digabung. Ada juga namanya yang buahnya bisa dari pisang. Ada yang dia juga khusus yang campuran dari bawang, campuran dari paprika, gitu. Itu juga ada. Nanti dilihat aja di dalam presentasi ya Pak ya. Nanti Bapak biar baca gitu ya. Oke, berikutnya 2 sup panas, gampang dong. 2 sup panas bisa ya Pak? Sup panas ya Pak. Ya. Yang creamy Pak. Sup panas. Yang krim Pak, yang pakai krim. Crown soup ya Pak. Apa Pak? Crown soup. Cream of corn soup. Satu lagi apa? Sama mushroom. Mushroom soup, betul Pak. Nanti di dalam presentasi dijawab ya, cream of mushroom soup, betul. Ya, Pak. Oke, satu lagi nih, tugas keempat, berikan contoh menu salad yang menggunakan telur. Menu salad yang menggunakan telur, kira-kira apa Pak ya? Menu salad dengan telur ya Pak. Oke, kalau di dalam presentasi ada Pak, namanya Cobb salad, tapi ada juga chef salad Pak. Kalau chef salad di Alana ada chef salad nggak Pak ya? Ada Pak. Ada ya. Chef salad itu biasanya dia pakai daging, pakai telur Pak. Biasanya begitu, telur rebus. Itu standar chef salad, biasanya sih begitu. Mudah-mudahan saya benar, tapi kalau enggak berarti saya yang harus update apa namanya dengan menu di Alana. Karena pengertian chef salad dulu saya berpikir ya tergantung chefnya dong, gitu, bebas chefnya mengisi apa aja. Tapi ada yang wajib, seperti misalnya ada dagingnya, ada smoke beefnya ya, ada smoke beefnya, ada telurnya, lalu ada kejunya. Itu udah wajib, sisanya daun-daunan, sayur-sayurannya, gitu. Nanti di segala macam. Kemudian ada contoh menu salad yang menggunakan keju. Tadi saya disebut juga ya. Kemudian nanti cari lagi yang lain. Contoh menu salad menggunakan seafood. Kira-kira apa Pak? Menu salad yang menggunakan seafood. Kita kebayang Pak? Oke, Mas Arun saya bantu ya. Jadi menu salad yang menggunakan seafood bisa Caesar salad Pak. Dia pakai ikan apa namanya? Ikan kecil ya. Nanti kayak ikan asin gitu Pak di atasnya. Atau dia bisa ditaruh di atasnya salmon. Jadi biasanya Caesar salad bisa top up with atau di atasnya dikasih potongan salmon. Itu bisa dalam menu salad. Dan nanti dicek lagi menu-menu lainnya yang menggunakan seafood, nanti ada di dalam presentasi. Lalu 4 macam dressing Pak, macam-macam dressing untuk salad yang terakhir nih. Ada penjelasan aja. Kira-kira apa aja Pak?
Kalau di Alana ada ini, ada salad ada kan Pak? Ada Pak. Pakai dressing ya Pak ya? Nah, dressingnya apa Boleh, aja tuh boleh. Pak? Ada soyu ya Pak. Soyu, soyu, soyu ya. Soyu itu Jepang punya ya? Atau Korea punya gitu ya? Itu nggak masuk kategori dressing Pak. Ada yang lain nggak Pak? Atau mungkin bagian dari dressing kalau itu agak asam karena itu masuk dalam kategori vinegar. Gitu. Boleh deh, satu deh. Ada lagi yang lain Pak? Tiga lagi. Ada? Ada ini ya Pak, olive oil sama balsamic. Ya, tadi karena kategorinya soyu itu vinegar, balsamic vinegar udah termasuk Pak. Balsamic vinegar sama olive oil ya, itu biasa satu paket. Tiga lagi Pak. Biasanya yang warna orange tuh warna orange. 1000 pulau Pak, 1000 pulau. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Yang warna orange Pak. Favorit ya. Di Pizza Hut juga ada. Oh ini ya. Thousand Island ya Pak. Thousand Island, betul. Thousand Island betul Pak. Kedua, dua lagi. Warna putih. Warna putih Pak. Ada Pak apa ya? Satu lagi aja. Warna putih. Dressingnya. Ini ya Pak, wine vinegar ya Pak. Apa tuh? Wine vinegar. White vinegar nggak bukan vinegar. Dia creamy, dia lebih cream. Oke, saya kasih tahu ya Pak ya. Saya bantu jawabannya. Jadi nanti Pak Sahrul Nazar bisa juga nanti lihat di dalam modul. Jadi nanti ada namanya blue cheese dressing. Lalu ada French Italian dressing. Ya, ada Italian dressing ya. Ada French dressing, ada Italian dressing, ada 3 tuh sudah. Kemudian tadi sudah ada ranch dressing. Nah, itu dressing selain Thousand Island sama olive oil and vinegar. Itu adalah basic dasar dari dressing untuk salad gitu Pak. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya nanti ada di dalam presentasi. Ya, Pak Sahrul Nazar. Sampai di sini yang mau tanyakan nggak Pak Sahrul? Paling untuk udah lebih baca-baca Ada lagi. yang mau tanyakan? Lebih baca-baca lagi. Silakan. Kurang kedengaran Pak, maaf. Paling untuk sekarang saya lebih sekarang bicara. belum ada ya. Sudah cukup jelas ya Pak ya. Baik Pak Sahrul Nazar. Jadi saya ingin menyampaikan sebaiknya memang kalau Pak Sahrul nanti ada waktu hari Minggu nih besok nih itu segera dikerjakan tugas 2, 3, 4-nya supaya nanti nggak terlalu banyak menumpuk tugas-tugasnya. Karena nanti hari Senin ada lagi tugas 5, tugas 6, tugas 7, tugas 8. Lebih cepat, lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya, jadi Pak Sahrul, tolong dibantu tugasnya agar bisa segera diselesaikan. Nanti biar teman-teman yang lain juga bisa. Ini mohon izin, nanti video ini juga akan saya share di grup supaya teman-teman juga bisa melihat mungkin tugas-tugasnya ada yang belum, mungkin juga ada yang bingung. Tapi sebenarnya Pak Sahrul dan teman-teman yang lain yang belum bisa ikut join Zoom pada siang hari ini, tinggal melihat saja ada di dalam presentasi yang sudah saya bagikan. Ini pengetahuan yang sangat bagus sekali
buat Bapak Ibu atau Bapak-bapak yang mau fokus di bidang restoran. Ya, karena nanti ke depannya mungkin nggak hanya kerja di tempatnya sekarang Bapak-bapak bekerja, tapi nanti juga nanti akan berkembang mungkin nanti ke restoran-restoran lain, mungkin hotel bintang 5, mungkin di luar negeri dan lain-lain. Ya, Pak Sarun, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Cindy kalau nggak ada lagi, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk hari ini. Dan harapan saya adalah nanti tugas 5, 6, 7, 8 itu juga bisa tepat waktu, dan teman-teman yang belum menyelesaikan tugas, mohon untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau Pak Sarun juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk telah hadir pada siang hari ini, dan kita akan tetap komunikasi. Bila ada pertanyaan, Pak Sarun jangan ragu-ragu untuk japri saya atau tanya di grup. Ya, jangan ragu-ragu, tanya aja apa yang ingin tentang pengetahuan tentang menu, saya akan coba bantu jawab. Ya, itu Baik, aja Pak. Pak Sarun. Baik, Pak. Baik, terima kasih banyak. Bu Cindy, saya mengucapkan terima kasih. Hari sudah cukup. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Have a nice weekend. Selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Theo, terima kasih Pak Syahrun. Selamat bertugas Pak Syahrun. Oh iya, Bu, boleh nggak Ya. foto dulu? Boleh nggak nih? Lupa, kita belum foto nih. Saya stop dulu share. Pak Sarun, boleh buka kamera sebentar? Boleh. Silakan Bu, di screenshot dulu Bu. Boleh ya, baik kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Cila. Oke. Baik, terima kasih Pak Baik. Theo, Pak Terima kasih. Syahrun.